teman-teman, balik lagi bersama dengan aku. Kali ini kita masih membahas seputaran tentang kehamilan. Karena di dalam soal UKOM itu tuh masalah kehamilan tuh banyak ya. Dan di video kali ini tuh kita khusus membahas tentang ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu hamil, baik itu di trimester pertama, di trimester kedua, maupun di trimester ketiga. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu, tidak hanya membahas sepintas, tetapi kita mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada saat kita kuliah dulu. Nah, buat teman-teman nih yang udah nonton video aku di sebelumnya, yang sudah subscribe, yang sudah share, yang udah like, aku ucapin terima kasih banyak. Dan yang hari ini mampir di toko lagi, yang hari ini mampir di video aku kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalian sediakan catatan atau mungkin kalian sediakan HP yang satu lagi gitu kan untuk mencatat, supaya nanti setiap ada poin-poin penting yang aku sampaikan di video ini kalian bisa catat. Jadi sewaktu kalian itu tuh lupa, kalian bisa lihat lagi kayak gitu. Oke lah, nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja yuk kita bahas soal yang berikut ini. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Kita langsung ke pertanyaannya, apakah penyebab keluhan tersebut? Jadi ditandai ya teman-teman, kalau di sini yang ditanyakan adalah penyebab keluhannya. Oke, kita baca kasusnya. Seorang perempuan umur 27 tahun datang ke puskesmas G1P0A0, usia kehamilannya 32 minggu. Di sini 32 minggu, mengeluh sudah 1 minggu lebih, susah BAB. Jadi untuk menghemat waktu, teman-teman tuh nggak usah banyak baca semua kasusnya, karena udah biasanya tuh dalam hukum tuh kasusnya dibuat panjang-panjang. Jadi baca pertanyaan, ambil kata kuncinya. Di sini tuh yang ditanyakan adalah penyebab keluhan, dan di sini tadi kita langsung bisa lihat keluhannya itu adalah susah BAB di usia kehamilan yang sudah 32 minggu. Dia bilang udah 1 minggu nih nggak bisa BAB kan. Nah, dalam sehari dia meminum 7-8 gelas air yang terdiri dari air putih, teh, dan susu. Bidan melakukan pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya semua dalam batas normal. DJJ-nya 130 kali per menit, keadaan umumnya juga di sini baik. Teman-teman, sebelum kita lihat opsi A, B, C, D, dan E, kita review dulu nih kembali. Kalau misalnya pada saat hamil itu, seperti yang kita tahu kan hormon-hormon di dalam tubuh ibu hamil itu tuh meningkat tuh ya. Ada hormon estrogen, ada hormon progesteron, ada hormon HCG, ada hormon oksitosin, dan lain-lain. Nah, salah satu hormon yang menyebabkan terjadinya konstipasi atau susah BAB di dalam masa kehamilan itu adalah hormon progesteron. Nah, hormon progesteron itu meningkat, maka dia menyebabkan sistem kerja usus kita itu tuh jadi melambat gitu. Maka yang terjadi adalah peristaltik usus kita itu tuh berkurang, makanya susah BAB. Selain diakibatkan oleh hormon progesteron tadi yang meningkat, maka dia menyebabkan kerja usus kita melambat. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya konstipasi atau susah BAB pada ibu hamil itu juga karena konsumsi zat besi. Seperti yang kita tahu juga, kalau misalnya pada masa kehamilan kan ibu itu kita cegah supaya tidak terjadi anemia dengan pemberian tablet zat besi. Nah, ternyata efek samping dari zat besi ini itu atau tablet zat FE ini bisa menyebabkan yang terjadinya konstipasi. Kemudian faktor lain juga yang menyebabkan terjadinya susah BAB atau konstipasi itu adalah uterus atau tekanan uterus itu ke usus. Itu juga bisa menyebabkan ibu susah BAB. Nah, itu dia penyebab dari terjadinya konstipasi atau susah BAB yang terjadi pada ibu hamil. Apa tadi teman-teman? Yang pertama, karena hormon progesteronnya yang meningkat. Yang kedua, karena tekanan uterus ke usus. Yang ketiga, efek samping dari konsumsi zat besi. Kita lihat di opsinya, ada nggak salah satu dari yang 3 aku sebutkan itu? Kita lihat yang A. Terlalu banyak konsumsi teh. Tidak, karena di sini dia hanya mengonsumsi 7-8 gelas, itu pun udah terdiri dari air putih, teh, susu gitu kan. Jadi ini kurang tepat. Yang B, kurang olahraga. Di data tidak ada ya data penunjang yang mengatakan kalau ibunya ini kurang berolahraga. Bahkan di sini pun nggak dibilang tuh kalau ibunya olahraga, iya kan. Oke, yang C, peningkatan hormon estrogen. Ini salah ya, karena yang meningkat itu adalah progesteron, bukan si estrogen ya, ini salah.
Yang D, ibu kurang mengonsumsi makanan yang mengandung serat. Di data juga nggak ada dibilang kan kalau misalnya ibunya kurang mengonsumsi serat, ini juga salah. Yang E, meningkatnya hormon progesteron yang memperlambat peristaltik usus. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Seandainya tadi yang E ini tidak ada, maka kita bisa pilih jawaban yang tadi, yang dua lagi, karena tekanan uterus ke usus atau karena efek samping dari mengonsumsi tablet zat besi. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah penyebab dari konstipasi tadi ya, teman-teman. Yang ditanyakan adalah penyebab konstipasi. Nah, seandainya nih yang ditanyakan itu apa asuhan yang paling tepat? Apa kira-kira teman-teman? Kalau tadi ditanyakan itu apa asuhan yang paling tepat atau bagaimana cara mengatasi konstipasi atau susah BAB pada ibu hamil, maka yang kita lakukan adalah kita menganjurkan supaya ibunya itu tuh meningkatkan konsumsi cairan atau makanan yang mengandung banyak serat. Kemudian istirahat yang cukup, juga senam atau olahraga juga bisa memperlancar BAB atau konstipasi pada ibu. Kemudian apalagi setelah itu kita suruh ibunya segera BAB kalau saat ada dorongan, jangan ditahan-tahan ya. Selanjutnya adalah menghindari obat-obatan pencahar. Jadi ibunya itu kita kasih tahu kalau misalnya dia mengalami konstipasi atau susah BAB, jangan sampai dia melakukan atau mengonsumsi obat-obatan pencahar karena itu bisa menyebabkan efek samping yang tidak bagus untuk janinnya gitu. Jadi hal-hal yang tadi itu yang bisa kita sarankan. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang E, peningkatan hormon progesteron memperlambat peristaltik usus. Baik teman-teman, kita lanjut yuk ke soal yang berikutnya, soal yang kedua. Kita ke pertanyaannya, apakah penyebab keluhan pada ibu tersebut? Keluhannya apa? Kita baca soalnya. Nyonya R, umur 24 tahun, G1, P0A0, datang ke bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Mengeluh mual muntah 3-4 kali dalam sehari, keadaan umumnya baik, tekan darahnya 110/80, nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 24 kali per menit, TFU-nya 3 jari di atas simpisis, balot temennya positif. Di sini yang ditanyakan adalah penyebab keluhan. Keluhannya di sini adalah mual muntah 3-4 kali. Apa kira-kira teman-teman jawabannya? Pada saat seorang wanita itu hamil, dia itu secara fisiologis mengalami yang namanya mual muntah atau disebut dengan emesis gravidarum atau bisa juga disebut dengan morning sickness karena biasanya dia itu paling sering terjadi di pagi hari. Oke, yang A, hiperemesis gravidarum, nggak nyambung ya karena di sini bilang tuh penyebabnya bukan diagnosanya ya, ini salah. Yang ke B, asam lambung. Ini juga kurang tepat. Yang C, peningkatan hormon estrogen, atau yang D, penurunan hormon progesteron. Apakah yang E, meningkatnya hormon HCG? Nah, teman-teman perlu diingat kembali ya, kalau misalnya pada saat kehamilan hormon-hormon itu enggak ada yang turun ya, semuanya itu tuh naik, semua mereka tuh naik, enggak ada yang turun ya. Jadi kita coret aja langsung yang D kita coret, kemudian yang B kita coret, yang A kita coret. Nah, sekarang yang ini nih, hormon estrogen kah yang meningkat atau hormon HCG? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E, meningkatnya hormon HCG atau singkatan dari human chorionic gonadotropin. Nah, hormon inilah yang menyebabkan terjadinya mual muntah pada saat ibu hamil, yaitu hormon HCG. Ya teman-teman, bukan hormon progesteron ataupun hormon estrogen. Jadi perlu diingat-ingat kembali kalau misalnya hormon yang menyebabkan terjadinya mual muntah pada ibu hamil adalah hormon HCG. Hormon HCG ini diproduksi oleh plasenta setelah terjadi pembuahan. Nomor 3. Oke, kita langsung ke soalnya. Apakah penyebab masalah pada kasus di atas? Yang ditanyakan adalah penyebab masalahnya. Masalahnya apa sih ya kan? Kita baca datanya. Seorang perempuan umur 25 tahun. Perasaan dari tadi perempuan terus ya kan? Nggak mungkin laki-laki ya kan? Oke, kita lanjut. Datang ke PMB, mengeluh gusinya sering berdarah. Oke, stop. Di sini dia dikatakan penyebab keluhannya. Keluhannya adalah gusinya sering berdarah. Tanpa kalian harus baca ke bawah, kalian udah bisa langsung tahu jawabannya ini apa. Kalau tahu konsepnya, ya kan? Tapi karena kita latihan, kita baca semua soalnya.
Hasil anamnesis didapatkan hamil 24 minggu, keadaan umumnya baik, tanda-tanda vitalnya semua di sini dalam keadaan baik. Maka penyebab keluhan sering gusi berdarah pada ibu hamil adalah apa kira-kira teman-teman? Kenapa ibu hamil itu seringkali mengalami gusi berdarah atau di dalam bahasa lainnya kita sebut dengan epulis gitu kan? Jadi seperti cerita kita yang sebelumnya nih, kalau misalnya pada saat kehamilan kan hormon-hormon kita tuh meningkat. Nah, salah satu penyebab dari terjadinya gusi berdarah itu karena pengaruh dari hormon estrogen. Dicatat ya. Kalau tadi itu tuh yang pertama konstipasi diakibatkan meningkatnya hormon progesteron. Nah, kalau yang ini gusi berdarah ini diakibatkan oleh hormon estrogen. Nah, pada saat hormon estrogen tadi itu tuh meningkat, dia itu menyebabkan sel-sel gusi kita itu tuh membengkak atau kita bisa sebut dengan hipervaskularisasi. Jadi jaringan-jaringan di gusi kita itu tuh makin bertambah dia sehingga menyebabkan gusi ibu sering kali berdarah. Ditambah lagi mungkin kalau personal hygiene ibunya juga jelek, itu bisa memperparah terjadinya gusi berdarah. Jadi apa tadi? Penyebab gusi berdarah pada ibu hamil itu adalah karena meningkatnya hormon estrogen yang menyebabkan hipervaskularisasi sehingga terjadilah gusi berdarah. Yang mana jawabannya? Kita lihat yang A. Meningkatnya hormon HCG. Salah, karena tadi itu hormon HCG itu menyebabkan mual muntah ya, ini salah. Kemudian yang B, meningkatnya hormon progesteron. Salah, karena yang meningkat itu yang estrogen. Kemudian yang C, meningkatnya hormon oksitosin, ini juga salah. Kemudian yang D, meningkatnya hormon estrogen sehingga menyebabkan hipervaskularisasi. Betul sekali, jawabannya adalah yang D. Kenapa enggak yang E sih, infeksi pada mulut? Nah, di sini kan dikatakan kalau tanda-tanda vitalnya semuanya dalam batas normal, kecuali tadi suhu ibu meningkat atau mungkin ada data lain yang bisa membuat kita memilih untuk jawaban yang E. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, meningkatnya hormon estrogen. Ingat ya teman-teman. Kalau nanti ada soal di UKOM, misalnya gusi berdarah, tentang gusi berdarah itu diakibatkan oleh meningkatnya hormon estrogen. Kalau misalnya nanti yang ditanyakan itu adalah asuhan gitu kan, apakah asuhan yang tepat yang diberikan? Misalnya seorang ibu hamil datang dengan kondisi gusinya berdarah, dia mengeluh merasa terganggu gitu kan. Jadi apa sih asuhan yang paling tepat? Nah, asuhan yang paling tepat yang kita berikan untuk mencegah atau mengurangi gusi berdarah yaitu dengan berkumur dengan air hangat dan garam. Itu bisa kita lakukan untuk mengurangi gusi berdarah pada ibu hamil. Atau bisa juga menggunakan obat kumur yang khusus gitu kan, yang aman untuk ibu hamil. Oke? Soal yang berikutnya yaitu apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Kasusnya apa? Kemudian kita baca dulu. Seorang perempuan umur 20 tahun, hamil 24 minggu, datang ke PMB mengeluh gusi berdarah. Ini soal yang barusan ya yang kita bahas sebelum ini, cuman yang ditanyakan di sini adalah asuhan yang tadi aku bilang. Kalau misalnya ada seorang ibu hamil datang ke kita dengan keluhan gusi berdarah, maka asuhan yang paling tepat kita berikan adalah yang A, menganjurkan pergi ke dokter gigi. Ini kurang tepat ya. Yang B, memberikan obat antiseptik. Ini juga nggak perlu. Yang C, menganjurkan berkumur dengan air hangat dan garam. Iya, jawabannya adalah yang C. Yang D, menganjurkan menghindari makanan yang pedas. Kurang tepat. Yang E, menganjurkan makan bubur. Kenapa harus makan bubur ya kan, orang dia nggak ompong kok ya kan. Oke Besti, jawabannya adalah yang C, menganjurkan berkumur dengan air hangat dan garam. Jangan lupa ya teman-teman, karena ini tuh pernah keluar di UKOM, jadi kalian jangan sepele ya. Oke, next soal berikutnya, apakah diagnosa pada kasus tersebut? Yang ditanyakan di sini adalah diagnosanya. Kita baca datanya. Nyonya M, umur 24 tahun, G1, P0A0, datang ke PMB bersama suami untuk memeriksakan kehamilannya. Mengeluh mual muntah terus-menerus, tidak nafsu makan, dan nyeri epigastrium. Garis bawah ya. Tidak menstruasi sudah 2 bulan. Tekanan darahnya 90/60, nadinya 96 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Pernapasannya 18 kali per menit, nafas tercium bau aseton, plasma tesnya positif. Jadi di sini teman-teman kita bisa lihat kalau ini tuh sudah
bukan fisiologis lagi ya. Dari mana kita tahu ini bukan fisiologis? Karena yang pertama ini ada dia data yang menunjukkan kalau ibunya tuh mual muntahnya terus menerus dan nyerinya itu udah sampai epigastrium gitu kan. Terus tanda-tanda vitalnya juga di sini. Tanda-tanda vitalnya tekanan darahnya juga udah rendah, nadinya ini udah cepat, suhunya dia sudah capai 38 derajat Celcius, berarti dia ini sudah sampai demam. Ini bukan lagi masuk ke dalam emesis gravidarum atau bukan lagi termasuk ke dalam mual muntah yang fisiologis, tetapi ini adalah hiperemesis gravidarum. Jawabannya adalah yang D. Kenapa enggak yang A, morning sickness? Karena tadi yang aku bilang itu teman-teman, ini bukan yang fisiologis lagi. Morning sickness itu nama lain dari mual muntah pada ibu hamil yang normal atau bisa juga disebut dengan emesis gravidarum. Jadi yang A ini salah, yang B emesis gravidarum salah, yang C asam lambung juga kurang tepat, yang E mola hidatidosa lebih enggak tepat ya teman-teman. Karena mola hidatidosa atau hamil anggur itu tuh datanya ini tidak mengarah ke sana. Yang lebih tepat di sini tuh yang D, hiper atau mual muntah berlebihan pada masa kehamilan. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Apakah penyebab sesak nafas yang terjadi dalam kasus di atas? Jadi ini ya sesak nafas ya, kita baca datanya. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB bersama suaminya, hamil 8 bulan, mengeluh sesak nafas, merasa khawatir dengan keadaannya. Bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 110/80 masih normal, nadinya 80 kali per menit masih normal, respiration atau pernapasannya 32 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, berarti di sini tanda-tanda vitalnya semua dalam batas normal. Punggung kanan belum masuk PAP, DJJ-nya 130 kali per menit juga masih normal. Jadi di sini apa ya penyebabnya teman-teman? Kenapa ibunya ini bisa sesak nafas gitu kan? Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D, desakan diafragma akibat dorongan rahim yang membesar. Kenapa? Karena kan kalau misalnya dia usia kehamilannya itu semakin tua, maka kan rahimnya itu kan makin membesar tuh. Nah, semakin rahim itu membesar, maka dia akan mendorong diafragma kita atau paru-paru kita tuh yang tadinya punya ruangan yang luas kita untuk bernafas, dia makin kecil gitu karena dorongan rahim tadi. Makanya ibu hamil itu tuh seringkali dia mengalami sesak nafas atau dia sering bernafasnya tuh pendek-pendek karena kayak gitu tadi. Karena ruangan tempat dia bernafas itu tuh sudah semakin sedikit karena terdorong oleh membesarnya rahim. Jadi jawaban yang paling tepat sini adalah yang D. Desakan diafragma akibat dorongan rahim yang membesar. Kenapa nggak yang A, peningkatan volume darah? Karena ini tuh nggak berhubungan dengan volume darah, tapi berhubungan dengan paru-paru atau sirkulasi pernapasan. Yang B, tindak peningkatan berat badan ibu selama kehamilan. Dikatakan tidak ada dijelaskan kalau ibunya mengalami peningkatan berat badan yang berlebihan kah, gitu kan? Yang C, tanda bahaya kehamilan. Di sini tanda-tanda vitalnya semua dalam batas normal. Jadi ini nggak tepat ya. Kemudian yang E, penyakit jantung, ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang D, desakan diafragma akibat dorongan rahim yang membesar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Masih tetap semangat ya. Kita langsung baca ke pertanyaan, apakah KIE yang tepat untuk Nyonya C? Yang ditanyakan di sini adalah apa yang KIE yang paling tepat ya yang kita berikan. Kita baca datanya. Nyonya C umur 22 tahun datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Usia kehamilan saat ini 28 minggu. Mengeluh sering mengalami pusing terutama ketika bangun tidur, namun segera membaik kemudian. Bidan melakukan anamnesis dan didapatkan keadaan umum ibu baik, tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 30 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, TFU-nya 3 jar di atas pusat, DJJ-nya 130 kali per menit. Jadi dari data di sini kita dapatkan kalau ibunya mengeluh sering mengalami yang namanya pusing, terutama ketika dia bangun tidur, namun segera membaik kemudian. Itu yang menjadi kata kunci untuk kita dalam membahas atau menjawab soal yang satu ini. Jadi apa nih KIE yang tepat untuk kita berikan?
Sebelum kita menjawabnya teman-teman, terlebih dahulu nih aku mau nanya sama kalian, apa kira-kira diagnosa yang paling tepat untuk kasus ini? Dengan tanda-tanda vital semuanya dalam batas normal, kenapa dia bisa mengalami pusing, terutama ketika bangun tidur? Nah, jadi teman-teman, kalau nanti ketemu dengan soal yang seperti ini, ibu mengeluh mengalami pusing, yang kalian lihat itu adalah terutama adalah tekanan darahnya. Kalau tadi tekanan darahnya tinggi, maka kita bisa mengarah ke eklamsi atau preeklamsi. Preeklamsi maksud saya, bukan eklamsi, preeklamsi. Tapi kan di sini tekanan darahnya normal aja, dan juga di sini tidak ada tuh data penunjang lainnya atau protein urinnya positif kayak gitu kan. Berarti ini bukan masuk ke preeklamsi atau eklamsi. Jadi apa dong diagnosanya? Apakah teman-teman masih ingat nggak yang namanya hipotensi transien atau supine hypotension? Itu apa sih gitu kan? Jadi kita review kembali. Penyebab ibu hamil itu seringkali pusing, terutama di saat dia baru bangun tidur, adalah ketika kita tidur atau ketika seorang wanita dalam kondisi hamil dia tidurnya telentang, posisi telentang, maka yang terjadi itu di dalam abdomen kita ini ada pembuluh darah besar yang namanya vena cava inferior dan aorta. Ini merupakan salah satu vena besar di abdomen yang ketika kita posisinya telentang dalam kondisi hamil, maka vena ini bakalan tertekan gitu. Dia bakalan ditekan oleh janin sehingga menyebabkan ibu mengalami sesak nafas atau mungkin ibu mengalami pusing. Karena apa? Karena tadi aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh, terutama ke otak itu tuh menjadi terhambat gitu loh, menjadi tidak lancar karena ditekan oleh janin tadi, karena posisinya tadi yang telentang itu gitu kan. Maka ibu kekurangan oksigen karena sirkulasi darah ke otaknya itu tuh tidak lancar, maka timbullah rasa pusing berputar atau kelayangan atau mungkin bisa sampai menyebabkan pingsan. Nah, itulah yang terjadi pada kasus ini. Ibu ini mengalami yang namanya hipotensi transien atau supine hypotension. Makanya itu ibu hamil kita anjurkan pada saat dia posisi tidur itu tuh miring ke kiri. Tujuannya apa? Biar tadi vena cava inferior dan aorta tadi itu tuh tidak tertekan oleh janin gitu. Kalau dia posisinya miring ke kiri, maka sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh, dari ibu ke bayi itu tuh sirkulasinya menjadi jauh lebih lancar ketika ibunya kita suruh miring ke kiri. Jadi apa nih kira-kira KIE yang paling tepat untuk kita berikan ke Nyonya C? Di sini kan tadi diagnosanya hipotensi transien atau supine hypotension. Kita lihat yang A, pemberian tablet Fe. Dia ini bukan anemia, karena apa? Di sini tidak ada data penunjang yang mengatakan kalau ibunya ini anemia kan. Di sini nggak ada keterangan HB-nya berapa, jadi ini salah. Yang B, rujuk ke rumah sakit. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena di sini tanda-tanda vitalnya semua dalam keadaan normal, DJJ-nya pun normal itu kan. Jadi ini kurang tepat yang B. Yang C, tanda bahaya kehamilan. Ini tuh bukan ya, karena ini termasuk dalam salah satu ketidaknyamanan, bukan tanda bahaya ya. Jadi ini kurang tepat. Yang D, body mekanik atau memperbaiki posisi tubuh. Nah, yang paling tepat di sini adalah yang D. Makanya kalau misalnya ibunya mengeluh dia sering mengalami pusing terutama bangun tidur, maka KIE yang kita tepatkan yang paling tepat kita berikan itu adalah kita ajarkan ibunya kalau pada saat tidur ibu jangan telentang, miring ke kiri supaya sirkulasi darahnya bisa lebih lancar, atau mungkin pas udah bangun tidur jangan langsung berdiri gitu kan, miring ke kiri dulu, kemudian duduk dulu baru berdiri gitu. Kita ajarkan body mekanik atau posisi tubuh yang benar. Kenapa enggak yang E, kebutuhan gizi? Di data ini pun tidak ada data penunjang yang mengatakan kalau ibunya ini kekurangan gizi gitu kan. Jadi yang paling tepat di sini itu adalah yang D, body mekanik. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya ya teman-teman. Apakah penyebab flek-flek hitam pada wajah ibu tersebut? Kita baca soalnya. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke puskesmas G1 P0A0, usia kehamilannya 7 bulan.
mengeluh tidak nyaman pada wajahnya karena terdapat flek-flek hitam di sekitar pipi, hidung, dan dahi. Ibu mengatakan pekerjaannya sebagai seorang guru terganggu karena dia tidak percaya diri. Tanda-tanda vitalnya semua dalam batas normal. TFU-nya 24 cm, DJJ-nya 135 kali per menit. Jadi di sini yang menjadi keluhannya itu adalah flek-flek pada wajahnya. Jadi ibunya nggak pede gitu kan. Tapi di pertanyaannya ini penyebab flek-flek itu apa gitu kan? Flek-flek hitam yang terjadi pada wajah ibu ini kita biasa sebut dengan kloasma gravidarum atau masker kehamilan, di mana ini terjadi karena efek samping dari meningkatnya hormon estrogen sehingga dia menstimulasi meningkat juga hormon MSH gitu loh. Jadi yang lebih spesifik menyebabkan terjadinya kloasma gravidarum atau masker kehamilan itu karena hormon MSH. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa enggak yang A, meningkatnya hormon progesteron? Ya karena bukan progesteron yang mempengaruhi terjadinya flek-flek hitam atau masker kehamilan ini gitu loh. Yang B, menurunnya salah karena tadi seperti yang aku bilang di soal yang berikutnya bahwa hormon di dalam kehamilan itu tuh nggak ada yang nurun, semuanya tuh meningkat gitu. Kemudian yang D, meningkatnya hormon estrogen, yang E, meningkatnya hormon HCG. Kenapa nggak yang D, Kak, meningkatnya hormon estrogen gitu kan? Kan tadi katanya karena meningkatnya hormon estrogen maka meningkat juga hormon MSH sehingga terjadi yang namanya flek-flek hitam pada wajah. Nah, kalau misalnya jawabannya di sini dua, ada meningkatnya hormon estrogen atau hormon MSH, kita cari ini yang paling spesifik itu yang mana gitu kan? Kalau meningkatnya hormon estrogen, kan bisa jadi kalau misalnya dia pengaruh dari meningkatnya hormon estrogen itu tidak hanya pada flek-flek pada kulit gitu kan, dia juga bisa menyebabkan seperti yang gue bilang tadi, menyebabkan gusi berdarah atau menyebabkan payudara semakin besar. Itu kan juga termasuk ke dalam kerjanya estrogen gitu. Jadi yang lebih spesifik di sini adalah MSH yang C, meningkatnya hormon MSH. Kecuali tadi yang C ini tidak ada, baru kita bisa memilih yang D gitu. Oke, baik, di soal yang berikutnya yaitu apakah asuhan yang paling tepat pada Nyonya H? Nyonya H datang umur 26 tahun, kok datang ya? Ini efeknya ini udah lapar nih teman-teman ya. Kita ulang lagi baca soalnya. Nyonya H umur 26 tahun datang ke PMB bersama suami, mengeluh bengkak pada kaki sudah seminggu. Usia kehamilannya saat ini 8 bulan, keadaan ibunya baik, DJJ-nya 135 kali per menit, tekanan darahnya 110/80, nadinya 80, pernapasannya 29, suhunya 36. Di sini tanda-tanda vitalnya semua dalam batas normal. Yang ditanyakan adalah apa asuhan yang paling tepat yang kita berikan dengan kondisi kakinya tuh bengkak gitu loh. Udah seminggu kakinya tuh dikatakan tuh bengkak gitu kan. Nah, kalau ada kasus yang seperti ini, teman-teman tuh harus lihat dulu kakinya bengkak ini karena apa gitu kan. Kita lihat kalau misalnya dia pas kita tekan kakinya sulit untuk kembali, berarti ada masalah gitu kan. Atau mungkin ada data penunjang yang mengatakan tekanan darah ibunya tinggi atau protein urinnya positif. Nah, berarti itu sudah ke patologis. Tapi kan di sini data-datanya ini semuanya masih dalam keadaan normal gitu ya kan. Jadi di sini keluhan kaki bengkak pada ibu Nyonya H ini itu diakibatkan oleh karena uterusnya itu tuh membesar gitu. Pada saat uterusnya membesar, maka aliran darah itu tuh tidak lancar gitu kan, dan akibat dari aliran darah yang tidak lancar ini maka terjadilah yang namanya retensi cairan di ekstremitas bawah atau cairan di kaki kita itu tuh susah balik ke atas gitu, yang menyebabkan terjadinya udem. Jadi kenapa ibu hamil itu seringkali kita lihat kakinya bengkak? Kalau dia masih fisiologis itu diakibatkan oleh uterus yang membesar sehingga menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Nah, ketika aliran darah ini tidak lancar, maka ekstremitas kita itu atau bagian kaki kita itu cairan yang ada di bawah itu tuh sulit untuk balik lagi ke atas gitu, maka terjadilah yang namanya udem. Jadi solusinya apa? Asuhannya apa yang bisa kita berikan? Asuhan yang kita bisa berikan adalah yang D, posisikan kaki lebih tinggi, atau biasanya di soal itu dikasih
jawaban yang lain itu body mekanik, posisikan posisi tubuh yang baik dan benar. Misalnya kakinya kalau lagi duduk jangan digantung, atau seperti ini, posisikan kakinya lebih tinggi pada saat tidur. Kenapa? Karena kalau misalnya pada saat kakinya kita posisikan lebih tinggi, maka aliran darahnya tadi itu tuh bisa lebih cepat kembali ke atas kayak gitu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini ya teman-teman itu yang D. Kenapa enggak yang A, konseling gizi? Karena tidak ada terdata penunjang. Kemudian yang B, rendam kaki dengan air hangat juga kurang tepat. Kompres dengan air hangat juga kurang tepat. Tanda bahaya kehamilan juga kurang tepat karena di sini tanda-tanda vitalnya semuanya dalam batas normal gitu kan. Jadi di sini yang paling tepat itu adalah yang D. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Besok kita lanjut lagi. Semoga video yang aku berikan ini tuh bisa membantu kalian nanti dalam menjawab soal hukum. Dan terima kasih banyak kalian udah nonton sampai habis. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!